Bapa, itu ungkapan hati kami yang paling dalam kehidupan kami dari hari lepas hari sampai jam ini ya Tuhan. Kau segalanya bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang paling terpenting dalam hidup ini, hanya Engkau Tuhan. Karena Engkau telah rela mempersembahkan hidupmu untuk keselamatan bagi kami. Engkau rela meninggalkan segala kemegahan kemuliaan-Mu hanya untuk kami diselamatkan Tuhan. Itu yang membuat kami tidak bisa bertahan. Kami harus datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai perintah-perintah atas hidup kami. Engkau menegur kami, Engkau mengatur hidup kami. Kami sangat bersyukur kalau Engkau beri kesempatan kepada kami hari ini bisa datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Mulai dari puji-pujian sampai datang daerah firman Tuhan. Bapa, kami mau mendengar suara isi hati-Mu, berfirmanlah kepada kami. Layakkan kami menerima firman-Mu ya Tuhan. Urapi pendengaran kami, urapi hati kami, urapi hikmat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu manusia biasa, tapi hamba percaya otoritas Tuhan selalu menyertai hamba-hamba Tuhan di saat firman Tuhan diberitakan. Itu yang membuat hamba percaya hari ini Engkau akan hadir, dan Engkau sudah hadir, dan Engkau siap untuk memberitakan firman Tuhan lewat hamba-Mu di saat ini. Terima kasih Bapak, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Ya baik, shalom. Shalom. Kita hari ini tanggal 7 Agustus, minggu pertama di bulan Agustus. Kita tadi sudah memuji memuliakan Tuhan. Tuhan berkenan atas hidup kita. Kita sudah mendengar kesaksian sebagai bagian dari persekutuan kita. Ada yang diberkati, ada yang mengalami musibah, ada yang mengalami tantangan. Itu kita saling membagi dalam kesaksian. Ada yang diberkati, tapi juga ada yang mengalami musibah. Itu semua berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan tidak harus kita menerima yang penuh senyum, tetapi ketika kita menangis itu berkat Tuhan. Kenapa? Kalau kita masih bisa hadir di gereja ini, atau kita masih bisa beribadah, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita. Tantangan kita lewati, asal kita tidak mundur, tapi kita terus maju dalam mengiring Tuhan. Puji Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Kalau sudah dapat, saya jemput jemaat kita bangkit berdiri. Firman Tuhan hari ini kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 29. Judul firman Tuhan atau tema buat kita nanti bisa dicatat. Tapi kita baca dulu judul dan baca ayatnya. Setelah itu kita dengar temanya dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Yang sudah mendapat, saya jemput bangkit berdiri bagi yang tidak berhalangan. Dalam hitungan ketiga kita mulai. Sudah dapat? Kalau belum bisa buka. Dalam hitungan ketiga kita mulai baca Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-29. Dalam hitungan ketiga kita mulai baca. 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi Petrus dan rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada
kepada manusia. Silakan duduk. Judul untuk kita menjadi renungan kita hari ini yaitu taat kepada Allah sebagai modal hidup. Tema yang Bapak bikin atau Bapak beri tema dalam renungan kita hari ini, taat kepada Allah sebagai modal hidup. Tetapi Petrus dan Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, dalam mengiring Tuhan, ayat ini itu ketika Petrus dan Yohanes waktu mereka memberitakan Injil atau mereka memberitahukan tentang kebangkitan Yesus di gerbang Salomo. Kita dengar kisah Rasul itu pasal 2, 3.000 orang bertobat ketika Petrus memberitakan kebangkitan Yesus. Waktu itu mereka ditangkap, mereka digiring oleh para imam-imam kepala dan ahli Taurat untuk menghadap, dan mereka meminta pertanggungjawaban dari Petrus dan Rasul-Rasul, kenapa kamu memberitakan tentang kebangkitan Yesus? Tapi Petrus dengan Rasul-Rasul itu, mereka di hadapan mahkamah agama, Petrus dengan berani berdiri dan dia bilang, lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dari sebuah gambaran perkataan Tuhan Yesus perkataan Petrus, saya coba baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Kenapa Petrus begitu kuat dan Petrus dan Rasul-Rasul bisa menguasai dunia dalam memberitakan Injil? Sampai hari ini saudara dan saya baca Injil yang diberitakan oleh mereka. Kuncinya hanya satu, mereka taat kepada Allah. Itu perkataan yang Petrus ungkapkan di depan Rasul, di depan mahkamah agama. Mereka telah diperhadapkan di depan mahkamah agama dan para imam-imam kepala. Mereka diadili. Kalau kita baca ayat itu selanjutnya itu, waktu mereka diadili, terus ketika Petrus bicara kata ini, nanti kalau baca ayat selanjutnya itu bisa dibaca nanti. Mereka berdebat dan mereka rencana membunuh Petrus dan Rasul-Rasul. Tapi ada nasihat dari seorang Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat terpandang, guru besar. Itu Paulus punya guru besar. Dia kasih nasihat sama mereka. Dia bilang, jangan. Dulu pernah ada orang yang punya pengaruh besar, seperti Yudas dan sebagainya, tetapi mereka akhirnya tidak berhasil dalam mempengaruhi dunia. Sekarang kita jangan dulu bikin keputusan untuk menghakimi mereka. Siapa tahu ini dari Allah kah? Kalau dari manusia nanti dia habis sendiri. Kalau dari Allah nanti dia akan bertambah. Dia akan kita lihat. Supaya kalau memang dari Allah kita tidak dipersalahkan. Maka dari semua renungan ini, dari pembacaan ayat 1 sampai dengan ayat yang dari semua pembacaan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42, dari Kisah Rasul pasal 5, itu bisa kita gambarkan di sana bagaimana dari ayat 17 sampai ayat yang ke-42. Intinya itu ada di ayat 29. Bagaimana Petrus mengungkapkan itu di hadapan mahkamah agama. Lebih baik taat kepada siapa? Taat kepada Allah atau kepada manusia? Kata taat ini mengandung makna, mengandung arti bahwa tunduk, atau dengar-dengaran, atau setia, atau saleh. Sehingga hari ini kita memberi judul dalam renungan kita, taat kepada Allah itu sebagai modal hidup. Kita biar rajin ibadah, biar kita rajin bawa perpuluhan. Tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak berarti semua. Maka taat kepada Allah itu menjadi modal hidup bagi setiap orang percaya. Seperti Petrus dan Rasul. Mereka lebih memilih taat dengar kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka maju. Mau mati kan, mau tidak kan. Nah. Tapi hari ini dunia catat bahwa sampai hari ini kita bicara tentang Rasul-Rasul itu salah satunya Petrus. Orang yang luar biasa. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang betul-betul dihargai Tuhan, disayangi Tuhan, mari taat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Taat itu sama dengan patuh, setia, saleh, dengar-dengaran. Itu taat. Kalau hari ini firman Tuhan diberitakan, hari ini kita baca firman Tuhan, kita mendengar apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, ataupun kita mendengar suara Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan,
di mana saja kita berada, jadilah pelaku firman Tuhan. Itu namanya taat. Taat itu mengandung asas kepatuhan. Artinya, biar tidak ada orang di sekitar kita, tetapi karena ada peraturan, orang yang biasa bawa motor, tidak ada yang lihat, pelantas tidak lihat. Tapi karena memang lampu merah, tidak ada yang lihat. Tapi karena lampu merah, dia stop. Itu namanya patuh terhadap aturan. Tidak, waktu terlambat lewat. Ini tidak patuh. Maka Paulus atau Rasul Petrus mengajarkan kepada kita melewati perkataan ini, taat kepada Tuhan itu penting. Taat kepada Tuhan itu modal. Karena kau taat sama contoh tadi, polantas ada berdiri di sudut sana. Atau sekarang itu sudah modern, jadi CCTV sudah ada di kota-kota. Di Jakarta itu sudah ada CCTV. Saya berapa kali di Jakarta, teman-teman saya bilang, apa? Kenapa takut sekali pasang ini? Kau lepas aja di dalam mobil kaca riben. Tapi kaca riben di Jakarta itu kan tidak boleh, tebalnya tidak boleh terlalu tebal, supaya bisa terpantau. Saya bilang, kenapa? Kaca tutup baru takut sekali. Tapi rupanya di TV sudah dipasang memang, jadi dia bisa pantau sampai di dalam. Kalau tiba-tiba langsung polantas apa? Kita tidak tahu kenapa berhenti. Sampai di situ Pak, tidak pasang itu. Ada yang dia sudah karena dengar dia polantas panggil buru-buru pasang, tapi tetap salah. Dia putar itu layar kembali, Pak itu tadi berapa meter sana Pak tidak pasang, Pak jangan tipu. Begitulah kalau kita mau taat kepada Tuhan, hidup kita pun terpantau oleh Tuhan. Hari ini dengan firman Tuhan, hari ini setia datang ibadah. Tapi pulang dari sini kita lupa semua. Itu namanya kita tidak taat. Belajarlah menjadi taat terhadap Tuhan. Itu modal hidup kita. Kita tidak akan salah. Contoh tadi, kalau dia sudah patuh, dia sudah taat, dia sudah pasang, mau jalan sampai model apa juga dia tidak kenal tilang. Kalau dia sudah keluar dari rumah itu taat terhadap aturan lalu lintas. Dia sudah pasang ini, lampu merah dari stop, tidak boleh parkir sembarang, dia tempat parkir, boleh parkir. Itu namanya taat. Taat kepada Allah sebagai modal hidup. Memang kadang-kadang ini penuh dengan risiko. Orang menganggap kita tidak ada apa-apa. Seperti khotbah dari Mama Yuli kemarin, Ibu Majelis di ibadah terakhir di salib itu menjadi kebodohan. Taat itu menjadi kebodohan. Waktu sudah terlambat ini. Tidak pelan. Tidak, ini aku bilang macam bodoh. Orang melakukan keluar bodoh. Tidak, itu terlambat, tidak ada polisi. Tidak apa-apa, kita taat saja. Dia lari ke depan begini, kena masalah di situ. Polisi ada pantau, CCTV ada pantau. Berusaha untuk melihat hidup ini sedang dipantau oleh Tuhan. Seperti CCTV ada di pinggir-pinggir jalan, seperti kasus ini apa? Contoh seperti tadi itu. Saudara dan saya, kalau kita bawa hidup ini seperti itu, kita lihat Tuhan sedang pantau saya pikir di antara kita tidak ada yang bisa. Yang datang ke gereja ini kita mulai tahu hidup saya seperti ini. Orang mau di depan, biasa bapak dan mama di rumah dulu waktu belum ini. Orang datang mau tipu, bicara begini. Orang belajar, saya kasih tahu saya punya ilmu pengetahuan. Dan mama bilang, jangan, lo belajar. Gue ngajar lo jadi ini, lo jadi itu. Lo boleh tahu tidak apa-apa. Selama itu kita bisa memberikan dengan hati, tidak masalah. Tapi kalau orang mau melakukan dengan tidak baik, orang terima, lo juga tidak diberkati. Kenapa? Hidup ini seperti analogi tadi, seperti analisa tadi, seperti contoh kasus tadi, seperti kendaraan yang sedang jalan di tengah jalan dan TV sedang dipasang oleh Tuhan. Kita semua jemaat Pisca sedang dilihat oleh Tuhan. Bukan jemaat Pisca, semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, yang hidup menurut firman Tuhan atau yang mengaku orang Kristen, tapi kalau tidak taat kepada Allah, itu bukan modal hidup. Saya punya SIM, saya tahu bawa mobil, saya tahu aturan berlalu lintas, itu modal saya untuk jalan di jalan raya. Saudara lihat kalau orang tidak ada SIM, itu saya biasa teman-teman, anak-anak juga di rumah kalau tidak ada SIM, kalau bawa motor, dari jauh dari motor lihat ada polantas atau tidak. Ya saya pikir semua sudah pernah mengalami. Lihat teman-teman, kalau tidak ada SIM, lihat polantas yang berdiri, motor balik putar. Kenapa? Karena tidak taat, tidak memiliki SIM.
Tidak mau hidup sesuai dengan bagaimana berlalu lintas. Begitu juga kalau jadi anak Tuhan dan dia bapak gembala dia kalau bapak gembala biasa saja, dia hanya petugas saja. Atau selama baliknya dia kalau tidak tahu Tuhan ini baik TV sudah pantau kita semua. Nanti tunggu dia ngomong. Coba lihat ini. Waktu itu kau berdiri depan kau bicara tapi mungkin malaikat-malaikat yang tertawa sampai air mata keluar karena kita akan lihat kita berdiri sendiri. Itulah sebabnya taat kepada Allah sebagai modal hidup. Petrus mengungkapkan itu di hadapan mahkamah agama di depan para ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin waktu itu. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara, kita jalan di mana-mana ada kasus ya Bapak Zirode biasa cerita. Dia punya teman ini majelis karena ini jadi majelis lagi pas ketemu Bapak lagi karena dia ada isap rokok tapi karena aduh dia Bapak gembala jadi rokok api rokok dia balik ke belakang begini. Bapak gembala mau permisi tapi Bapak gembala masih tetap bicara dia berusaha kembali pada api rokok dalam tangan. Rokok bakar di tangan aduh. Dalam memilih satu rokok bakar sampai rokok dipegang tangan dia bilang, Bang. Tahan kenapa? Rokok gembala yang buah rokok. Jangan kau tahan sama saya, tahan terhadap Allah. Kalau apa yang Tuhan lakukan, atur dalam firman Tuhan ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Lakukan itu. Karena kepada manusia tidak terlalu penting. Tapi taat kepada Allah itu jauh lebih berharga. Kenapa? Kau tidak akan salah. Ketika kau taat kepada Allah, hidup ini akan lebih aman, bahagia, baik. Itu penting dalam hidup ini. Mari saudara jemaat Tuhan. Jangan lihat kepada siapa-siapa, lihat kepada Tuhan sedang pantau saya. Seperti kasus yang tadi saya main di Jayapura kan sudah mulai pasang-pasang TV di jalan-jalan. Kita mau turun, kita telepon nama di kota lain. Mana? Hari ini kenapa Bapak? Ini kenapa? Karena mobil mobil ini belum bayar pajak. Ini namanya tidak taat. Ibu bilang, sudah pajak berapa? 20 juta sudah. Lalu saya mobil turun kota, sudah mobil tinggal di kampung. Ini tidak taat. Kalau taat itu berarti tidak 20 juta. Sudah bayar dari kemarin-kemarin. Kalau taat kepada Tuhan, kita tidak punya banyak beban kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan hari ini, lakukan. Jangan dengar terus sifat, nanti besok bakal lakukan. Kalau hari ini punya salah dengan orang, mau pengampunan, minta ampun kepada Tuhan dan pergi berdamai. Jangan simpan lagi. Nanti besok, lusa, bertambah-tambah beban. Macam tadi bawa pulang mobil itu tadi. Mari, belajar taat, karena itu modal. Taat kepada Tuhan itu modal hidup bagi kita semua. Orang sudah hidup suci belum tentu. Orang sudah rajin ibadah belum tentu dia taat. Tapi kalau orang taat terhadap firman Tuhan, jangankan ibadah yang hari Minggu. Dia punya hati rindu setiap hari untuk mau ibadah. Dia rindu sekali setiap hari membaca firman Tuhan. Dia rindu sekali untuk berkumpul dan bersekutu bersama-sama. Itu jauh lebih besar yang dia rasakan. Itu akibat dari ketaatan dia kepada Allah. Taat itu adalah patuh, setia, saleh, dengar-dengaran. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita taat, saya pikir kita ini akan dijadikan Tuhan sebagai harta yang paling mulia. Kenapa? Saudara dan saya, kalau kita saudara bayangkan biasa di lomba-lomba polisi itu nanti menjelang hari Bayangkara itu ada perlombaan pengguna kendaraan yang polisi sudah pantau semua. Di Jakarta itu mereka ada perlombaan itu. Siapa sopir yang paling ada perlombaan buat sopir-sopir rental, ada perlombaan buat sopir kendaraan-kendaraan biasa. Itu sepanjang 1 tahun orang lihat, orang pantau di TV ini orang ini paling setia, rajin. Dia jalan dia tidak buru-buru, dia jalan dia harus tahu, dia lewat dong pantau. Nanti sampai akhir tahun dong kasih hadiah. Kepala Polantas di Metro di DKI Jakarta umumkan orang ini sebagai pemenang. Kenapa? Karena dia pengguna jalan raya yang tertib, teratur. Orang itu akan dijadikan sebagai satu-satunya orang yang sangat dihargai. Saudara jemaat Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukan dalam hidup ini, Tuhan akan jadikan kita itu harta yang paling indah bagi Dia. Waktu Tuhan Allah katakan sama Yosua, sama Musa di Keluaran pasal 5, coba kita baca Keluaran pasal 19 ayat 5. Keluaran pasal 19 ayat 5. Coba satu sama Tuhan baca. Kalau kita betul dengar-dengaran dan taat melakukan firman Tuhan,
kita ini akan dijadikan harta yang paling berharga. Saudara, saya coba baca ayat itu, saya bagaimana Rasul Petrus ini seorang nelayan, tetapi dia bicara sampai hari ini para teolog, orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan tinggi harus belajar dari perkataan-perkataan Paulus, orang yang luar biasa. Kenapa? Dia telah menjadi harta yang paling berharga bagi Tuhan. Coba saya apa Tuhan baca ini. Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat 5. Ini firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa-bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Saudara,